Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairis suhbin wa al. Pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang seorang wanita mulia, seorang wanita mulia, Ummul Mukminin, yang wafat pada bulan mulia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Di dalamnya terjadi banyak peristiwa-peristiwa Islam, peristiwa-peristiwa mulia. Salah satunya yaitu dikenang di bulan Ramadan wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah adalah istri pertama Rasul, orang yang sangat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang mengorbankan harta bendanya untuk membantu dakwah Islam dan perjuangan Rasulullah. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu kira-kira Rasulullah berusia 50 tahun. Dikisahkan sebelum wafat beliau, di saat beliau sakit menjelang ajal, beliau memiliki permintaan terakhir. Beliau berkata kepada putri beliau, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk memintakan sorban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sorban yang biasa beliau gunakan untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau memintakan ini untuk dijadikan kain kafan untuk beliau, karena beliau takut akan siksa kubur. Sayyidatina Fatimah pun menyampaikannya kepada Rasul. Dan apa yang Rasul katakan? Rasul berkata, "Wahai Khadijah, engkau telah mendapatkan salam langsung dari Allah, dan Allah telah membangunkan untukmu mahligai di surga yang terbuat dari mutiara." Betapa mulianya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Di samping itu, ternyata Allah telah menyiapkan kain kafan untuk Siti Khadijah yang Allah titipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul. Malaikat Jibril turun dari langit dan menyampaikan salam kepada Rasul. Rasul pun menjawab salam Jibril dan bertanya, "Untuk siapakah kain kafan ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Kain kafan ini untuk Sayyidatina Khadijah, untuk Rasul, untuk Sayyidatina Fatimah, untuk Ali, dan untuk Hasan." Namun setelah itu Malaikat Jibril menangis. Dan Rasul bertanya, apa sebab Malaikat Jibril menangis? Malaikat Jibril berkata bahwa cucu Rasul, yaitu Sayyidina Husain, beliau tidak memiliki kain kafan, karena jasad beliau akan tergeletak di bantai dan beliau akan mati dalam keadaan syahid. Rasulullah menangis terseduh mengingat Sayyidatina Khadijah semasa hidupnya. Begitu banyak pengorbanan Sayyidatina Khadijah untuk Islam dan untuk membantu dakwah Rasul. Namun mengapa permintaan terakhir beliau hanyalah sorban yang akan digunakan sebagai kain kafan beliau? Begitu banyak keistimewaan Sayyidah Khadijah, termasuk yaitu beliau mendapat salam langsung dari Allah. Selain itu, beliau merupakan salah satu dari ahlud darki, yaitu yang apabila kita menyebut namanya 3 kali dengan menyebut ya ummana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, maka beliau akan hadir. Selain itu, beliau
selalu terpelihara keturunannya dari kaum jahiliyah, sehingga beliau dijuluki Sayyidah At-Thahirah, atau yang lebih masyhur beliau dikenal Sayyidah Al-Kubra. Keistimewaan Sayyidatina Khadijah juga disebut dalam kitab manaqib beliau, yaitu kitab Manaqib Siti Khadijah. Kitab manaqib ini selalu diamalkan oleh salah satu ulama terkemuka, ulama ternama di Indonesia, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, yang akrab disapa Mbah Mun. Mbah Mun memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Sayyidatina Khadijah, sehingga karena begitu besarnya kecintaan beliau selalu mengamalkan kitab manaqib Siti Khadijah ini setiap pekan. Beliau selalu membacanya setiap pekan. Dengan amalan ini mengantarkan Mbah Mun mendapat keberkahan dari Siti Khadijah, yaitu beliau dimakamkan tidak jauh dari makam Sayyidatina Khadijah, yaitu di Ma'la. Begitu banyak keistimewaan Sayyidah Khadijah yang tidak dapat dihitung, tidak dapat disebut, dan tidak dapat dibatasi. Karena begitu seringnya Rasul menceritakan, menyebut kebaikan dan keistimewaan beliau. Dan selanjutnya, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Sayyidatina Khadijah sangat berkorban untuk Islam dengan semua harta bendanya. Beliau sangat mencintai Rasul, dan begitu pula sebaliknya, beliau sangat dicintai Rasul. Minimal sebagai seorang muslimah dan seorang muslim, kita bisa menjadi muhibbin dari Sayyidatina Khadijah, dan semoga kita bisa mendapat keberkahan dari beliau. Akhirnya, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.